Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Ajeng. Di sini kita akan membahas tentang latihan soal persiapan penilaian akhir semester, kelas 7 semester genap. Oke, langsung aja. Materinya dari teorema Pythagoras sampai dengan penyajian data. Oke, di sini ada soal nomor 1, perbandingan. Perbandingan banyak buah kelengkeng dan banyak buah anggur di sebuah kantong plastik adalah 6:11. Jika jumlah buah dalam kantong plastik tersebut 340 butir, banyak buah kelengkeng adalah... Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada clue-nya adalah jumlah buah. Sebanyak 340. Berarti kita jumlahkan. Nah, sekarang yang ditanya adalah buah kelengkeng. Buah kelengkeng. Di sini kan ada perbandingan buah kelengkeng 6, ini kelengkeng, ini anggur. Nah, berarti kelengkeng 6 ya. Berarti 6 per jumlah dari perbandingan. 6 ditambah 11. Dikali 340. Karena ini jumlah, berarti perbandingannya kita jumlahkan. Berarti 6 per 6 tambah 11, 17 dikali 340. Sama dengan, ini sama-sama kita bagi 17, bisa dibagi. 17 bagi 17, 1, 34 dibagi 17, 2. 6 dikali 20. 6 kali 2, 12, nolnya 1, 120 butir. Gitu ya. Jadi dilihat perbandingannya yang mana, buah kelengkengnya, lalu dibagi dengan jumlahan perbandingannya. 6 ditambah 11 dikali jumlahnya. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Nomor 2, diketahui suatu peta berskala 1:40.000. Oke, ini ada peta berskala 1:40.000. 40 juta, sorry. 40, nolnya 6. 40 juta ya berarti ya. Kalau nolnya 6 itu dibacanya juta. Nah, jika jarak kota A dan B pada peta tersebut 8 cm. Nah, perbandingan ini kan artinya 1:40 juta cm. Jadi 1 cm itu mewakili 40 juta cm. Berarti kalau 8 cm, jarak sebenarnya berarti 8 cm kita kalikan dengan 40 juta cm ya. Berarti berapa? 8 dikali 4. 32. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Nah, tapi biasanya kalau jarak sebenarnya itu dinyatakannya dalam kilometer. Berarti ini kita ubah menjadi kilometer. Ingat, tangga satuan km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Setiap turun 1 dikali 10. Kalau naik 1 dibagi 10. Berarti dari cm mau ke km naik berapa kira-kira? 1. Ini kan cm ya, 1. cm ke dm. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Berarti dibagi, kalau naik 5 berarti nolnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 32, nolnya 7. 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan 1, nolnya 5. 4, 5 ya. Ini kilometer, udah dirubah nih jadi kilometer. Nah, ini nolnya 5, kita coret, yang atas juga kita coret nolnya 5. Nah, sisanya adalah 3.200 km. Jadi jawabannya adalah 3.200 km. Itu ya. Jadi kalau naik 5 bukan berarti dibagi 50, tapi dibagi dengan, ini kan naik 1 dibagi 10, berarti naik 2 dibagi 10 kali 10, dibagi 100.
dibagi 1000, dibagi 10.000, dibagi 100.000. Jadi untuk sentimeter ke kilometer itu dibagi 100.000 atau nolnya ada 5. Kalau naik 5, nolnya 5. Naik 1, nolnya 1. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini 32 nolnya 7, berarti bacanya gimana nih? 320 juta dibagi 100.000. Berarti jawabannya 3.200 km. Oke, lanjut ke nomor 3. Harga bensin 6 liter 42.900. Jika Pak Andi membeli bensin 85.800, berapa liter bensin yang akan diperolehnya? Oke, ini berarti perbandingan senilai ya. Semakin banyak liternya yang mau dibeli, berarti semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Berarti dia senilai. Berarti ini 6 per yang ditanya sama dengan, kalau 6, 42.900. Liternya dicari itu 85.800. Oke, ini sama-sama punya 02 bisa dicoret. Nah, terus kita kali silang ya. Kali silang berarti 6 dikali 85.800 sama dengan 429 dikali dengan X dikali X ya. Nah, berarti ini dikali berapa? 6 dikali 85800. Kita abaikan dulu 00-nya ya, berarti kita 858 dikali 6. 8 dikali 6, 48. Kita tulis 8-nya. Di sini 4 disimpan. 6 dikali 5, 30. 30 tambah 4, 34. 3-nya disimpan. 6 kali 8, 48. Ditambah 3, 5, 1. Berarti 51, 48, 0, 0. Sama dengan 429X. Berarti X sama dengan 514800 dibagi dengan 429. Berapa ini? 0-nya kita abaikan dulu ya. 5148 dibagi 429. Oke. Kita lihat, karena ini 3 angka, kita lihat juga 3 angka. 514 dibagi 429. 1 ya. 429. Kita kurangin. 14 dikurang 9. 5. Ini coret. Tinggal 10 ya. 10 kurang 2. 8. 858 dibagi 429. Berapa ini? Kita coba 2 ya. Kita coba 2. 429 dikali 2. 9 dikali 2, 18. Tulis 8, satunya disimpan. 2 kali 2, 4, 5. Tambah 1, 5 ya. 2 dikali 4, 8. Pas ya. Berarti ini 2. 2 kali 4, 29, 8, 5, 8. 0. Berarti ini 5148 dibagi 429 tadi 12. 0-nya. Oh, sorry. Ini tadi 0-nya udah hilang ya. Sorry. Ini 0-nya harusnya udah nggak ada. Oke, 0-nya udah nggak ada, berarti tinggal 5148 dibagi 429, berarti 12 liter. Berarti jawabannya adalah 12 liter. Tadi karena 0-nya udah kita coret ya di awal, jadi harusnya ini 0-nya nggak ada. Oke, jelas ya? Oke, jadi seperti ini. 12 liter. Oke, lanjut. Nomor 4. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai selama 20 hari dengan 18 pekerja. Oleh sebab tertentu, pembangunan gedung tersebut harus diselesaikan 8 hari lebih cepat. Berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Oke, berarti ini perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai? Kalau harinya semakin cepat, berarti pekerjanya semakin banyak. Nah, berarti hari semakin sedikit, pekerja semakin banyak. Berarti itu kan berbalik ya. Berarti kita pakai perbandingan berbalik nilai. Ini harinya 20 hari dibanding ini 8 hari lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti kan tadinya 20, lebih cepat 8 hari berarti dikurang 8 atau 12 hari. Berarti ini 12 ya. Ini sama-sama hari. Nah, tapi 20-nya itu kita taruh bawah karena berbalik ya. Jadi kan berlawanan ini naruhnya. Berarti yang 18 di bawah,
Yang ditanya, kita tulis saja X. Nah, ini kita kali silang. 20 dikali 18 sama dengan X dikali 12. 20 kali 18 berapa? 300. 2 dikali 18 kan 36. Nolnya ditambahin 1. 12X. Berarti X sama dengan 360 dibagi 12. Nah, ini 36 dibagi 12. 30 ya, karena 36 bagi 12 kan 3, ada 01, jadi 30. Nah, berarti untuk menyelesaikan dalam 12 hari, kita butuh 30 pekerja. Berarti tambahan pekerja, yang ditanya tambahannya ya, bukan banyak pekerja jika dikerjakan 12, berarti tambahan pekerja adalah 30 dikurang 18, ini yang awalnya kan 18 pekerja, sekarang butuhnya ternyata 30, berarti kurangnya adalah atau tambahannya adalah 12 pekerja. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi ini belum menjawab pertanyaan. Jadi harus kita kurangi lagi supaya kita dapat berapa tambahan pekerjanya. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Seorang pedagang mie instan menjual 20 mie instan seharga 2.250 per bungkus. Dari hasil penjualan tersebut, pedagang itu mendapatkan keuntungan sebesar 7.000. Harga penjualan mie instan setiap bungkus sebesar, berarti kita harus tahu nih untung per bungkusnya berapa. Untung per bungkus. Tadi kan keuntungan seluruhnya 7.000, berarti 7.000 dibagi dengan 20 ya. Karena kan ada 20 mie instan, keuntungannya totalnya adalah 7.000. Berarti kalau kita mau tahu per bungkus untungnya berapa, 7.000 kita bagi 20. Oke, ini nolnya kita coret 1, 700 dibagi 2, 350 ya. Berarti untung per bungkus 350, berarti harga jual per bungkus atau setiap bungkus sama dengan 2.250. Ini harga belinya ditambah dengan keuntungannya 350 atau 2.600. Nah, ini jawabannya adalah 2.600 harga jual per bungkusnya. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Harga sepasang sepatu 230.000. Setelah didiskon 20%, harga sepatu tersebut menjadi Nah, setelah didiskon 20%, berarti yang tadinya 100%, kalau didiskon 20%, berarti harganya tinggal 80%. Berarti harga sepatu yang setelah diskon sama dengan 80% dikali dengan 230.000 atau 80% itu 80 per 100 dikali 230.000. Oke, ini punya 02. Kita coret. Ini punya 02, kita coret. Tinggal 80 dikali 2.300. Ini nolnya tinggal 2. Yang ini 1. Oke, kita abaikan dulu. Nolnya tinggal 8 kali 23. 23 dikali 8. 3 dikali 8. 24. 2-nya disimpan. 8 kali 2, 16. Tambah 2, 18. Oke, berarti 184. Nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 184.000. Jadi harga setelah diskon itu 184.000 gitu. Jadi nanti menyesuaikan aja. Kalau diskonnya 35 berarti 100 dikurang 35. Kalau diskonnya 10 berarti 100 dikurang 10 gitu ya. Baru dikalikan dengan harga awalnya. Oke, lanjut. Nomor 7. Pak Tomo menabung di bank sebesar 2 juta. Jika besar bunga bank 8% per tahun, berapa jumlah tabungan Pak Tomo setelah 18 bulan? Oke. Sekarang kita hitung dulu bunganya. Bunga
Bunganya itu 8% per tahun, berarti 8% dikali banyaknya bulan, 18 bulan per 12. Jadi kalau dia dalam bulan, kita harus per 12 ya, baru dikalikan dengan tabungannya 2 juta. Ini baru ngitung bunganya ya. Ini 8% kita tulis 8 per 100 dikali 18 per 12 dikali 2 juta. Oke, ini nolnya kita coret, ini nolnya kita coret. Terus mana lagi yang bisa dia bagi? Ini sama-sama kita bagi 4 ya, sama 8. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Oke, ini bisa nggak kita coret? 3 sama 18. Bisa sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6. Berarti tinggal 2 dikali 6 dikali 20.000 ya. Ini 0,4. Berarti 2 kali 6 kali 2. Berapa tuh? 2 kali 6, 12. Dikali 2, 24. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 240.000. Ini baru bunganya. Berarti jumlah tabungan sekarang, jumlah tabungan sekarang tuh maksudnya setelah 18 bulan ya. Berarti 2 juta ditambah dengan 240.000 atau 2.240.000 rupiah. Oke, gitu ya. Jadi kita hitung bunganya dulu sesuai dengan berapa bulannya. Ini bunga, ini persen bunga. Ini lama menabung. Ini adalah awal tabungan. Lama bulan menabung ya. Jadi ini persen bunga, ini lama bulan menabung dibagi 12 dikali awal tabungannya berapa. Lalu nanti kalau udah ketemu bunganya, jumlahkan tabungannya dengan bunganya. Oke, lanjut. Nomor 8. Pak Arman menjual sebuah televisi seharga 960.000. Ternyata Pak Arman rugi 20%. Harga pembelian televisi semula sebesar. Oke, pertama kan pasti beli TV harganya misalnya X ya. Nah, ternyata dijual harganya rugi 20% atau turun sebanyak 20%. Berarti kan dari yang tadinya 100% dikurang 20% tinggal 80%. Berarti 80% dari X. Nah, berarti 80% dari X itu berapa? Ini 960.000. Berarti 80% dikali X itu sama dengan 960.000. Atau ini kita bisa tulis 80 per 100 di X dikali X sama dengan 960.000. Kita kali silang ya. Kita kali silang. Jadi 80X tetap di atas, ini 960.000 kita kalikan dengan 100. Oke, berarti ini 80X sama dengan 960, ini nolnya jadi berapa? Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya, kita pindahkan ke atas. Berarti X-nya sama dengan 9600000 dibagi dengan 80. 0 kita coret 1, 96 bagi 8. 96 dibagi 8. 9 dibagi 8. 1 kali 8, 8 dikurang. 9 kurang 8, 1, 6-nya turun 16 bagi 8, 2. 2 kali 8, 6. 0 ya, berarti hasilnya adalah 12. 96 bagi 8, 12, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti
Bentar, ini nolnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, nolnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya, selipin 1. Nah, berarti ini tinggal 5. Berarti 1.200.000. Berarti harga awal televisinya adalah 1.200.000 gitu ya. Nah, ini nih tadi hati-hati. Jangan sampai penulisan nolnya ada yang hilang. Kayak Ibu tadi kan ternyata kurang 1, itu nanti akan mempengaruhi ya. Harusnya 1.200.000, kalau nolnya tadi kurang jadi berapa? 120.000, kan jauh banget kan bedanya. Lihat hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada 2 buah garis sejajar. Nah, ini berarti kita mau menganalisa nih, mana sudut dalam berseberangan, luar berseberangan. Nah, ini lihat ya. Kalau A1 dengan B3, A1 sama dengan B3 karena dia merupakan sudut dalam berseberangan. Kalau A2 dengan B4 juga sama ya, dia juga sudut dalam berseberangan. Sekarang kalau yang di luar, A3 dengan B1, ini A3 dengan B1. A3 dengan B1 juga sama karena dia sudut luar berseberangan. Nah, berarti A4 dengan B2. Oke, A4 dengan B2 ini sudut luar berseberangan. Sekarang ada lagi? Ada lagi A1 dengan B4. A1 dengan B, oh dia nggak sama ya. A1 dengan B4 itu jumlahnya adalah 180 derajat. A1 dengan B4. Karena dia merupakan sudut dalam sepihak. Karena gini aja cara bedainnya ya. Kalau dia sama-sama di atas dan tidak nyebrang, berarti dia sepihak. Berarti A2 dengan B3. Ini 180 derajat, ini sudut dalam sepihak. Lalu yang di luar, kalau A4 dengan B1, itu 180 derajat karena dia sudut luar sepihak. Berarti apa tuh? A3 dengan B2 ya. Sama dengan sudut luar sepihak juga. Nah, ada lagi nih. Kalau bertolak belakang dia sama ya, berarti A1 dengan A3 itu sama. A4 dengan A2 itu sama, karena yang bertolak belakang. Jadi kalau dia bertolak belakang, dia jumlahnya sama. Ini sifat-sifat yang harus kalian ingat. Cara ngingatnya gampang kok. Kalau dalam berseberangan berarti dia di dalam tapi nyebrang. Yang satu atas, satu bawah. Kalau di luar berseberangan berarti dia di luar dan nyebrang. Itu berarti luar berseberangan. Nah, kalau yang sepihak berarti dia di dalam dan sama-sama di sisi yang sama, di atas atau di bawah gitu ya. Kalau di luar ya sama, di luar tapi dia di atas, sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Ini sifatnya. Oke, lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis dengan sekatan sudut seperti ini ya. Nah, ini kalau garis lurus jumlah sudutnya berapa? Masih ingat? Jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat. Berarti kita jumlahkan 3 sudut ini. Nanti 4x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 8 ditambah 5x sama dengan 180 derajat. Oke, berarti kita satukan nih yang ada x-nya ini. X, ini x, ini x. 4 ditambah 3 ditambah 5. 4 tambah 3, 7 ditambah 5, 12. X-nya jangan lupa ditulis. Nah, yang nggak ada X-nya ini 4 sama 8. 4 ditambah 8 dengan 12 sama dengan 180 derajat. 180 derajat dari mana? Karena dia sudut berpelurus. Nggak usah ditanya lagi ya. Karena dia sudut berpelurus, ini sudut lurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Gitu ya. Oke, kita biarkan yang di sebelah kirinya 12x. Sebelah yang 12 yang nggak ada X-nya kita pindah ke
kanan. Karena dipindah ke kanan, tandanya jadi berubah. Yang tadinya plus dipindah ke kanan jadi min 12. Jadi 12X sama dengan 180 dikurang 12. 168. X sama dengan 168 dibagi 12. Sama dengan 168 dibagi 12 pakai porogapit. Latihan terus pakai porogapit ya. Ini ada dua angka, berarti kita lihat dua angka. 16 dibagi 12. 1 ya, 1 kali 12, 12 dikurang. 6 dikurang 2, 4. 8-nya turunkan. 48 bagi 12. 4. 4 kali 12, 48. 0. Berarti ini jawabannya adalah 14 derajat. X-nya 14 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut CED. CED berarti ini. Nih, si 3X plus 8 yang ditanya. Sudut CED sama dengan 3X tambah 8. Atau 3 dikali 14 ya. X-nya kan 14. Ini jadi X-nya kita ganti jadi 14 ditambah 8. Nah, 14 dikali 3 berapa? 14 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Yang ditulis 2, yang disimpan 1. 3 dikali 1, 3 ditambah 1, 40. 2 ditambah 8 sama dengan 50 derajat. Jadi besar sudut CED atau yang 3X plus 8 ini sama dengan 50 derajat. Gampang ya, jadi cari X-nya dulu. Ini nanti kalau lurus ya berarti 180 derajat. Kalau dia siku-siku berarti nanti 90 derajat tergantung bentuknya. Oke, lanjut nomor 11. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pernyataan berikutnya. Nah, oke. Ini kita nanti cari tahu yang sejajar yang mana. Coba yang sejajar mana aja sih? AD sejajar dengan BC, sejajar dengan EH, sejajar dengan F, G. Terus AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, sejajar dengan GH. Berarti kalau AD dengan AB berarti dia namanya apa? Saling bersilangan ya, bersilangan, berpotongan. Jadi AD dengan AB itu kan yang satu ke sana, yang satu ke sana, kan dia nggak sejajar ya. Atau BC dengan AB, BC dengan AB, kan dia nggak sejajar gitu ya. Berarti ini sifatnya kalian harus tahu yang mana yang sejajar gitu ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut, diketahui QR sejajar. Ini tanda seperti ini, seperti yang di slide sebelumnya itu artinya sejajar ya. Ini artinya sejajar. Jadi QR itu sejajar dengan ST. Panjang PQ sama dengan 12, berarti panjang dari sini ke sini 12. PR, panjang PR itu 15. Oh, berarti yang sebelah sini itu 15, lebih panjang ya. Panjang PT itu 10. Nah, kalau PT 10 berarti TR-nya kita tahu dong kan dari P sampai R 15. Dari P sampai T 10. Berarti TR itu 15 dikurang 10 atau 5. Oke. Terus ST 6. ST 6. Nah, karena ini sejajar berarti dia perbandingannya sama. Berarti kita bandingkan nih. Kita lihat ini ada dua segitiga. Segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Kita lihat perbandingannya. Kita cari dulu QR ya. Sebelum yang ditanyakan PS. Kita cari dulu QR nih yang bawah ini berapa. Dengan cara perbandingan ST berbanding dengan QR itu sama dengan ST kan segitiga kecil. Berarti ini sama dengan PT ya. PT dibanding dengan PR. Nah, ST berapa? Kita ganti. ST itu tadi 6 per QR. QR-nya kita belum tahu berapa. PT 10. Sedangkan PR itu 15. Kita kali silang.
Berarti 6 dikali 15 sama dengan 10 dikali QR. Ini dikali ke atas, ini dikali ke atas ya. 6 kali 15. 15 dikali 6. 5 kali 6, 30. Tulis nolnya, 3-nya disimpan. 6 dikali 1, 6 ditambah 3, 90. 90 sama dengan 10 dikali QR. Berarti QR sama dengan 90 dibagi 10. Nolnya dicoret, 9 dibagi 1, 9. Berarti QR-nya ketemu. QR-nya itu 9. Nah, baru dari sini kita bisa cari perbandingan ini PS-nya. Ya, kita cari tadi kan sebelah kanan, kita sekarang pakai yang sebelah kiri. Berarti perbandingan apa? ST dibanding QR sama dengan ST yang kecil, berarti PS dibanding dengan PQ ya. Sama dengan ini kita ST tadi 6 dibanding QR-nya 9. PS-nya ditanya. Terus PQ-nya ada nih 12. Kita kali silang. Jadi 6 dikali 12 sama dengan 9 dikali PS. 6 dikali 12, 12 dikali 6. 2 dikali 6, 12. Tulis 2-nya. Satunya disimpan. 6 dikali 1, 6 ditambah 1, 72. Sama dengan 9 PS. Berarti PS sama dengan 72 dibagi 9. Berapa 72 dibagi 9? 8. Berarti PS-nya adalah 8 cm. Gampang ya? Ini berarti 8. Berarti ini bisa kita cari. Gitu ya. Yang ditanya PS. Berarti jawabannya adalah 8. Oke, jelas? Jadi kita dengan mencari QR ini kita bisa menemukan si PS dengan menggunakan perbandingan segitiga kecil dengan segitiga besar. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 13. Jika panjang kita adalah 5. Ini 5 ya. Nah, di sebelah sini juga ada. Jangan sampai terkecoh. Panjang dari sini ke sini kan udah diketahui nih. Di atas sama dengan atas ya. Berarti ini 11 ya. Nah, berarti dari sini ke sini tuh sama dengan ini. 5. Nah, yang ditanya luas. Apa luas trapesium rumusnya? Luas trapesium sama dengan setengah dikali atas ditambah bawah dikali tinggi. Ini atas, ini bawah. Ini dari sini ke sini tuh bawah ya, tingginya yang ini. Tinggi yang tegak lurus berarti setengah dikali A-nya 11 ditambah 11 tambah 5, 16 tambah 5, 21 ya. B-nya 21 ya. B-nya itu B5 ditambah 11 ditambah 5 itu 21 cm ya. Dikali tingginya adalah 12, berarti setengah dikali 11 tambah 21, 23 dikali 12. Nah, ini yang bisa dibagi 2 adalah yang ini. Berarti kita coret, ini bagi 2, 1, ini bagi 2, 6. 23 dikali 6. 3 kali 6, 18. 8-nya ditulis, 1-nya simpan. 6 kali 2, 12 tambah 1. 1, 3. Berarti ini 138 cm per segi. Karena luas ya, kalau luas ada persegi. Berarti luas trapesiumnya 138 cm persegi. Oke, jelas ya, hati-hati ya, jangan sampai ini lupa dihitung. Karena nanti akan beda hasilnya. Oke, lanjut. Nomor 14, kebun Pak Ansori berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran panjang 42, lebar 37. Berapa keliling kebun Pak Ansori? Keliling itu jumlahan semua sisi-sisinya. Berarti yang bawah 42 ya, karena sama. Yang samping 37. Ya udah tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 42 ditambah 37 ditambah 42 ditambah 37. Jadi kalau lupa rumusnya tinggal
tambahin aja semua sisinya. 42 ditambah 37 berarti 79 ditambah 79 atau 158 cm. Kalau keliling cukup cm aja ya, nggak usah pakai kuadrat. Gimana? Gampang banget kan? Oke, coba dipahami pelan-pelan ya. Oke, lanjut. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar. Ada sebuah segitiga. Terus di sini ada kotak tambahan. Apa? Segitiga tambahan. Nah, sebenarnya kalau ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini 3. Berarti ini kita dapat apa ini? Tingginya ya. Berarti luas segitiga itu kan rumusnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini alasnya berarti adalah 8. Berarti setengah dikali 8 dikali 3. Sama-sama kita bagi 2. 1, ini bagi 2, 4. 4 kali 3, 12 cm persegi. Jadi gampang kan? Tinggal kita lihat tingginya berapa, alasnya berapa. Lanjut. Nomor 16. Sebidang tanah berbentuk segitiga. Dan panjang tiap sisi, kita gambar dulu segitiga. Ini misalnya tanahnya ini, aduh sorry. Kita buat ini misalnya tanahnya bentuknya adalah segitiga. Nah, tiap sisi tanah berturut-turut 4, 5, 7 meter ya. Di sekeliling tanah akan dipasang pagar dengan biaya 85.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan? Nah, berarti kan di sekeliling tanah tersebut, ini adalah kata kuncinya, di sekeliling tanah tersebut. Berarti kita harus hitung dulu nih, kelilingnya berapa? Keliling segitiga atau keliling semua bangunannya, tinggal jumlahkan aja sisi-sisinya. Berarti ini 4 ditambah 5 ditambah 7 atau sama dengan 16 meter. Berarti biayanya tinggal dikalikan. 16 meter dikali 85.000 atau sama dengan 85 dikali 16. 5 dikali 6, 30, tulis nolnya, 3-nya disimpan. 6 kali 8, 48 ditambah 3, 51. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 8, 8. Dijumlahkan. 0, 1 tambah 5, 6. 5 tambah 8, 13. Jadi 1, 3, 60. Nolnya ada 2, 3. 1, 2, 3. Berarti Rp1.360.000 biayanya untuk memasang pagar di sekeliling tanah tersebut. Oke, mudah kan? Lanjut. Nomor 17. Data atau informasi di bawah ini yang termasuk data kuantitatif. Oke. Kalau kalau di penyajian data itu ada 2 ya. Data kualitatif. Ini datanya berupa bilangan atau angka. Sorry, ini bukan bilangan. Kalau kualitatif berarti bukan bilangan. Selain bilangan, tidak. Data bukan dinyatakan dalam bilangan. Nah, kalau data kuantitatif, itu data dinyatakan dengan bilangan. Dinyatakan dengan bilangan. Contohnya apa? Contoh data kualitatif. Contoh data kualitatif. Itu hobi. Ya, jadi kita hobi atau pekerjaan. Nah, kita membuat data apa? Mengumpulkan data hobi teman-teman di kelas atau data pekerjaan
kepala rumah tangga. Nah, itu contoh data kualitatif. Kalau data kuantitatif, itu misalnya data tinggi badan atau berat badan, atau apalagi jumlah penghasilan orang tua misalnya ya, penghasilan ortu dan lain-lainnya. Pokoknya bisa dibedakan ya dua ini gitu. Oke, lanjut nomor 18. Tabel frekuensi. Nah, ini ada nilai, ada frekuensi. Frekuensi ini maksudnya banyaknya data ya. Jadi ini nilai ulangannya ada 4, 5, sampai 10. Ini banyaknya. Berarti ini yang dapat nilai 4 ada 2. Yang dapat nilai 5 ada 6. Yang dapat nilai 6 ada 7. Ya gitu ya. Jadi ada 2 anak yang dapat nilai 4. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Lebih dari 7. Berarti nilainya berapa kalau lebih dari 7? Berarti nilai 8, 9, 10. Nah, berarti kita jumlahkan aja frekuensinya. Frekuensi dijumlahkan. Dijumlahkan ya. Frekuensinya yang nilai 8, 9, 10 ini kita jumlahkan. Berarti yang nilainya 8 kan 10. Berarti 10 ditambah yang nilainya 9, 5. 5 ditambah yang nilainya 10, 2. Berarti 10 ditambah 5 ditambah 2 itu 17. Nah, berarti kalau nilai kurang dari 9. Kurang dari 9 kan berarti nilai 4, 5, 6, 7, 8 itu kurang dari 9. Berarti kita jumlahkan nih. 2 ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 10. Itu nilai, itu jumlah siswa yang nilainya kurang dari 9. Gitu ya. Jadi tinggal dilihat. Kalau lebih dari 7 ya lihat nilai yang lebih dari 7. Kalau kurang ya lihat yang nilai yang kurang. Oke, lanjut nomor 19. Sini ada tabel ukuran sepatu. Jadi ukuran 36 ada 12 siswa. Ukuran 37 ada 9 dan seterusnya. Nah, ini ada yang X nih. Kita harus cari dulu nih X-nya. Jika banyak siswa seluruhnya ada 44. Jadi total ini semua 44. Berarti kita harus cari X. Berarti kan 36, sorry. Berarti harusnya 12 ditambah 9 ditambah 8 ditambah X ditambah 5 ditambah 3 itu sama dengan 44. Total siswa seluruhnya ya. Berarti ini kita jumlahkan dulu yang selain X ini. 12 tambah 9, 21 ditambah 8, 29 ditambah 5, 34 ditambah 3, 37. Berarti X ditambah 37 sama dengan 44. Berarti X-nya sama dengan 44. Ini pindah ke kanan. Karena pindah ke kanan, jadi diganti tandanya min, jadi min 37. 44 dikurang 37 yaitu 7 ya. Berarti X-nya itu 7. Berarti ini 7. Nah, ditanya selisih siswa ukuran 36 dan 39 ini 36-nya 12, 39 7. Berarti selisihnya adalah 12 dikurang 7 sama dengan 5 siswa. Ya, gampang ya? Oke, soal terakhir. Di sini ada data kegiatan ekstrakurikuler 250 siswa. Dan di sini ada 250 siswa. Sorry. Di sini ada 250 siswa totalnya. Nah, kalau di sini pakai persen, total persen itu kan 100% ya. Ini pramuka ada yang belum diketahui nih. X. Nah, kita hitung dulu yang ini X ya. Yang ada berarti kan 20% PMR. 20% ditambah, sorry, ini miring. Ditambah 16%, terus ditambah 10%, ditambah 24%, ditambah X ya, kita nggak tahu berapa itu, si pramuka 100%. Nah, kita tambah dulu, 20 tambah 16,
36 ditambah 10, 46 ditambah 24 berarti 70 ya, pas ya 70% ditambah X sama dengan 100%. Berarti X-nya sama dengan 100%. Ini 70-nya pindah ke kanan. 70 yang tadinya plus jadi min ya, 70%. Berarti sama dengan 30%. Berarti si pramuka ini 30%. Nah, berarti banyak siswa yang mengikuti pramuka. Ya udah tinggal dihitung deh. 30% dari 250 atau 30/100 dikali 250. Ini punya 01 kita coret. Ini ada 01 juga kita coret. 3 dikali 25. 25 dikali 3. 5 dikali 3, 5. 5. Satunya simpan. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1, 75. Jadi 75 siswa yang mengikuti pramuka. Oke, itu tadi 20 soal kisi-kisi untuk latihan persiapan PAS. Dipelajari setiap soalnya. Kalau terlalu cepat, kalian bisa berhentikan, lalu pahami dulu, baru lanjut ke soal berikutnya. Silakan catat kembali, lalu coba. Jadi, habis dicatat ulang, kalian pelajari, kalian coba kerjakan sendiri tanpa lihat jawabannya. Itu adalah cara yang cukup efektif untuk mempelajari latihan soal ya. Oke, semoga berhasil besok di ulangan penilaian akhir semester matematika. Semoga dapat nilai yang maksimal dengan cara yang tentunya jujur dan baik ya. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.